Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Perlindungan di medan perang selalu menjadi pertaruhan antara hidup dan mati. Dan sejarah mencatat deretan zirah paling menakjubkan yang pernah diciptakan oleh manusia. Bayangkan, derap kuda Husaria Polandia dengan sayap raksasa yang menciptakan gemuruh menakutkan di tengah pertempuran, atau gajah perang India yang tubuhnya dibalut ribuan pelat logam, menjelma menjadi benteng bergerak dengan gading bersenjata tajam. Atau zirah Oyoyoroi, samurai yang dirangkai dari ratusan sisik besi dan kulit, yang bukan hanya untuk melindungi, tapi juga menjadi simbol kehormatan dan status samurai. Sementara itu, prajurit Jaguar Aztec mengenakan zirah kulit hewan yang dihiasi ornamen mistis, menebar teror sebelum senjata diayunkan. Tak kalah menegangkan, pasukan Kashik Mongol mengandalkan lapisan sutra di balik lempengan logam untuk menahan panah musuh, membuktikan kecerdikan dan adaptasi di tengah kekejaman perang. Zirah-zirah ini bukan sekedar pelindung, melainkan mahakarya teknologi, simbol kekuasaan, dan alat psikologis yang mampu membalikan nasib pertempuran. Dalam video kali ini kita akan mengulas 15 jenis zirah paling luar biasa dari berbagai penjuru dunia. Dari lorika segmentata Romawi yang ikonik, chainmail Hauberg abad pertengahan, hingga zirah pelat penuh kebanggaan kesatria Eropa, mengungkap kisah, inovasi, dan keunikan di balik tiap pelindung legendaris yang pernah mengubah jalannya sejarah. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Zirah Immortal Persia. Immortal Persia atau pasukan abadi Persia merupakan barisan infanteri elit yang menjadi tulang punggung kekuasaan militer Kekaisaran Achaemenid antara abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi. Julukan abadi melekat pada mereka karena jumlah pasukan ini selalu tetap, yaitu 10.000 orang. Setiap kali seorang prajurit gugur dalam pertempuran atau tidak mampu bertugas, ia langsung digantikan oleh pasukan cadangan. Sistem penggantian yang cepat dan terorganisir ini membuat pasukan immortal selalu tampil lengkap, memberikan kesan bahwa kekuatan mereka tidak pernah berkurang seolah tak terkalahkan. Busana dan perlengkapan mereka dirancang dengan penuh kecermatan untuk menghadapi kerasnya iklim dan medan perang di wilayah Persia yang luas. Di kepala mereka mengenakan tiara, topi wol yang berguna untuk melindungi dari sengatan matahari yang menyengat. Tubuh mereka dilapisi tunik bersulam indah yang mencerminkan kehalusan seni tekstil Persia, berpadu dengan zirah sisik logam yang dirangkai menyerupai kulit ikan. Zirah ini bukan hanya indah tetapi juga sangat fungsional. Dibuat dari kepingan logam kecil yang dijalin rapi, zirah tersebut memberikan perlindungan tinggi tanpa hambatan gerak tubuh. Setiap prajurit membawa perisai dan rotan yang ringan namun tangguh, mampu menahan serangan panah serta tusukan tombak. Mereka juga dilengkapi dengan busur komposit, senjata canggih masa itu yang terbuat dari lapisan kayu, tanduk, dan urat hewan, menghasilkan daya tembak luar biasa hingga mampu menembus baju zirah musuh dari jarak lebih dari 200 meter. Untuk pertempuran jarak dekat, tombak pendek yang mereka bawa menjadi senjata utama, memungkinkan serangan cepat dan akurat dalam formasi rapat. Mereka dilatih secara intensif agar mampu bergerak dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Formasi mereka dirancang sangat fleksibel, mampu berganti dari pertahanan ke serangan dalam waktu singkat. Mereka juga memiliki keahlian luar biasa dalam menembakkan panah sambil bergerak dan membentuk barisan rapat dalam menghadapi musuh yang lebih berat seperti hoplite Yunani. Prajurit berzirah tebal yang dikenal tangguh di medan laga. Kombinasi antara perlengkapan yang ringan namun kuat, senjata jarak jauh yang mematikan, dan keahlian bertempur yang luar biasa menjadikan pasukan abadi sebagai kekuatan militer paling disegani pada masanya. Zirah pelat penuh. Zirah pelat penuh merupakan salah satu pencapaian tertinggi dalam seni perlindungan diri pada masa peperangan abad pertengahan. Zirah ini dibuat dari lempengan logam yang ditempa dan dibentuk dengan presisi untuk melindungi tubuh dari kepala hingga kaki. Fungsi utamanya
adalah menjaga keselamatan prajurit di medan perang tanpa mengorbankan kemampuan bergerak. Setiap bagian dirancang agar menyatu secara harmonis, menghadirkan kombinasi antara kekuatan perlindungan dan keluasan gerakan. Perlindungan dimulai dari bagian kepala dengan menggunakan helm baja yang kokoh. Helm ini sering dilengkapi dengan penutup wajah yang disebut visor, yang dapat dibuka atau ditutup sesuai situasi. Visor menjaga wajah dari serangan langsung sekaligus tetap memungkinkan udara masuk dan pandangan tetap jelas. Leher dilindungi oleh gorget, sejenis pelindung leher berlapis logam yang fleksibel namun kuat, yang mampu menahan tusukan atau sabetan tanpa mengganggu pergerakan kepala. Bahu dan lengan atas tertutup oleh pauldron atau spauldar, pelat besar yang bertumpuk dan melengkung mengikuti bentuk tubuh. Dibuat agar tahan terhadap serangan dari berbagai arah namun tidak menghambat ayunan tangan. Tangan bawah diperkuat oleh rebrace dan vambrace, pelindung yang membungkus bagian atas dan bawah lengan secara menyeluruh. Gauntlet, sarung tangan logam yang tersusun dari potongan-potongan kecil, dipasang pada tangan. Desainnya memungkinkan jari tetap lentur dan kuat menggenggam senjata, sekaligus melindungi dari serangan langsung. Setiap bagian dari zirah dirancang bukan hanya untuk ketahanan fisik, tapi juga demi efektivitas dan kenyamanan saat digunakan. Zirah Oyo Yoroi Samurai Jepang. Zirah Oyo Yoroi merupakan puncak kecanggihan teknologi perlindungan tubuh para samurai Jepang pada masa feodal. Zirah ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan militer, tetapi juga mencerminkan keahlian pengrajin serta status sosial pemakainya. Dibuat dengan sangat teliti, Oyo Yoroi dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal tanpa menghalangi kelincahan gerak samurai saat bertempur. Berbeda dari zirah Eropa yang terdiri dari pelat logam besar dan kaku, Oyo Yoroi terdiri dari ratusan sisik kecil yang terbuat dari kozane. Sisik ini terbuat dari besi atau kulit keras yang dilapisi cairan lak, sejenis getah pohon yang mengeras setelah kering. Lapisan ini memperkuat permukaan sisik dan melindunginya dari kerusakan akibat kelembapan. Seluruh sisik diikat satu sama lain menggunakan tali sutra atau kulit yang kuat, membentuk lapisan fleksibel namun sangat tangguh terhadap serangan senjata tajam dan panah. Setiap bagian zirah memiliki fungsi khusus. Bagian dada yang disebut dou menggabungkan pelat logam dengan susunan sisik untuk perlindungan vital. Helm kabuto dirancang kokoh dan biasanya dihiasi lambang keluarga bangsawan atau tokoh mitologis untuk menunjukkan identitas dan menimbulkan rasa takut pada musuh. Wajah dilindungi topeng menpo yang dibuat menyeramkan agar memberi tekanan psikologis di medan perang. Bagian lengan dilindungi kote yang terdiri dari rantai dan pelat kecil, sementara paha dan tulang kering dijaga oleh haidet dan sunete, menggunakan bahan serupa untuk pertahanan menyeluruh. Berat keseluruhan zirah bisa mencapai 30 kg, namun desainnya memungkinkan beban tersebar merata sehingga tetap nyaman digunakan dalam waktu lama. Proses pembuatan Oyo Yoroi bisa memakan waktu hingga 1 tahun, mulai dari pemilihan bahan berkualitas, perakitan sisik satu persatu, pengikatan yang presisi, hingga pelapisan lak secara berulang. Hanya samurai dari kalangan tertinggi yang mampu memiliki zirah seistimewa ini, karena selain membutuhkan biaya yang besar, pekerjaannya juga memerlukan keahlian tingkat tinggi. Zirah poles husar bersayap Polandia. Husar bersayap Polandia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Husaria, merupakan pasukan kavaleri berat legendaris yang pernah menjadi kekuatan utama dalam militer persemakmuran Polandia-Lituania. Awalnya, mereka berakar dari pasukan kavaleri ringan yang dibawa oleh para prajurit Serbia ke wilayah Polandia. Pada masa awal, peran mereka belum dianggap penting, namun seiring waktu melalui berbagai inovasi taktis dan pengalaman tempur yang semakin matang, Husaria berkembang menjadi pasukan elit yang sangat disegani di medan perang. Puncak kejayaan mereka terjadi pada dekade 1570-an, ketika pasukan ini menjadi tombak utama dalam menghadapi kekuatan besar seperti Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, serta Kerajaan Swedia. Keunggulan utama Husaria tidak hanya terletak pada keberanian dan keterampilan, tapi juga pada perlengkapan mereka di medan tempur. Zirah mereka terbuat dari baja tempa yang kuat dan melengkung, mampu membelokkan serangan senjata tajam serta melindungi tubuh tanpa mengorbankan kelincahan.
Sementara bagian tubuh lainnya dilindungi oleh rantai baja lentur yang menyatu dengan mantel perang. Helm khas mereka yang disebut zigzag kerap dihiasi dengan detail seram seperti replika tengkorak atau hidung logam, menambah kesan angker sekaligus melambangkan semangat juang tak gentar. Ciri paling ikonik Husaria adalah sayap besar di punggung atau pelana kuda mereka. Terbuat dari rangka kayu ringan dan dihiasi bulu burung seperti elang atau burung unta, sayap ini menghasilkan suara menggemuruh saat mereka menyerbu. Cukup kuat untuk membuat formasi musuh goyah dan kuda-kuda lawan panik. Selain itu, desainnya yang cerdas juga berfungsi mencegah serangan dari belakang dan melindungi dari upaya musuh menjatuhkan mereka dari kuda, terutama dari taktik melempar tari lasso yang sering digunakan pasukan Tatar. Zirah gajah perang India. Pada masa keemasannya di anak benua India selama abad pertengahan, gajah perang menjadi ikon kekuatan militer sekaligus platform tempur berzirah canggih. Zirah atau baju pelindung gajah dirancang melindungi area vital seperti kepala, leher, dan tubuh atas, dan terbuat dari ribuan pelat logam, kadang mencapai 8.500 keping dengan berat total sekitar 160 kg. Pelat logam ini seringkali dari baja atau kuningan, tidak hanya berfungsi sebagai defensif tetapi juga dihiasi ukiran dewa Hindu, motif binatang, dan adegan epik yang menunjukkan tingginya nilai seni dan spiritual. Teknik metalurgi maju memastikan zirah tersebut memiliki keseimbangan antara kelenturan dan ketahanan. Selain perlindungan tubuh, gajah perang juga dilengkapi persenjataan ofensif mematikan. Pedang berbentuk bulan sabit, seperti haladi atau skimitar, dipasang di gadingnya untuk memaksimalkan daya rusak saat menyerbu formasi lawan. Beberapa catatan menyebutkan senjata ini kadang dilapisi racun upas, ekstra tumbuhan berbahaya untuk memastikan luka yang ditimbulkan bersifat fatal. Tambahan lain berupa rantai besi di kaki atau lonceng logam besar di leher menciptakan efek psikologis, menakuti musuh dengan suara gemuruh dan penampilan mengancam, menjadi senjata intimidasi yang efektif. Besarnya penggunaan gajah perang menunjukkan peran sentral mereka dalam strategi militer India kuno. Kerajaan seperti Maurya dan Gupta memiliki ribuan gajah, bahkan bisa mencapai 6.000 ekor dalam satu pertempuran. Keberadaan mereka mengubah dinamika perang, berfungsi sebagai penyerang sekaligus menara bergerak bagi pemanah dan prajurit di atasnya. Teknik pelatihan gajah yang sangat maju memastikan hewan ini patuh di tengah kekacauan pertempuran, merespon perintah sang mahot, pawang gajah terlatih yang mengendalikannya dengan mahir. Zirah prajurit Jaguar Aztec. Prajurit Jaguar yang dikenal dalam bahasa Nahuatl sebagai Chawahochlotlh merupakan pilar kekuatan militer dan sosial kekaisaran Aztec. Mereka bukan sekedar pasukan, melainkan perwujudan keberanian dan kekuatan ilahi dengan keahlian tempur yang mengundang decak kagum di tengah masyarakat Aztec. Untuk meraih kehormatan menyandang gelar ini, seorang prajurit biasa harus menunjukkan kehebatan luar biasa di medan perang, terutama dengan berhasil menangkap setidaknya 4 musuh dalam keadaan hidup. Ini menjadikan prajurit Jaguar sebagai lambang supremasi militer dan ketaatan mendalam kepada dewa-dewa yang dipuja peradaban Aztec, sekaligus mempersiapkan mereka untuk mengenakan perlengkapan khusus yang menunjukkan status elit mereka. Seragam dan perlengkapan tempur prajurit Jaguar begitu khas dan memainkan peran krusial dalam identitas serta efektivitas mereka. Berlawanan dengan anggapan umum, mereka tidak selalu mengenakan kulit Jaguar asli. Seringkali pakaian kebesaran mereka dihiasi bulu dan motif yang meniru corak indah sang predator hutan, dirancang dengan detail artistik tinggi melalui teknik tenun dan sulaman yang rumit untuk menciptakan ilusi bulu jaguar yang meyakinkan. Elemen kunci dan perlengkapan mereka adalah Ichahuipeli, sejenis zirah ringan namun tangguh yang terbuat dari lapisan kapas tebal yang dipadatkan, terkadang diperkuat dengan direndam dalam air garam lalu dikeringkan hingga kaku. Zirah kapas ini meskipun tampak sederhana, secara mengejutkan mampu memberikan perlindungan luar biasa terhadap sabetan senjata tajam khas Mesoamerika, seperti Machuahuitl yang berbilah obsidian, bahkan meredam sebagian dampak proyektil dan serangan pedang baja awal dari Eropa.
Keunggulannya terletak pada kemampuannya menyerap energi benturan sambil tetap menjaga kelincahan pemakainya, yang dilengkapi pula dengan helm berbentuk kepala jaguar yang mengintimidasi dan perisai bulat berhias, menjadikan penampilan mereka sebagai jenis zirah yang sangat luar biasa. Zirah Kashik Mongol. Pada abad ke-13 hingga ke-14, Kekaisaran Mongol menjelma menjadi kekuatan paling menakutkan di dunia. Namun, di balik kejayaan yang terus meluas, kehidupan politik di dalam kekaisaran sangat keras dan tak menentu. Para pemimpin bisa kehilangan kekuasaan sewaktu-waktu karena pengkhianatan atau perebutan tahta yang berdarah. Dalam suasana penuh ancaman ini, Genghis Khan membentuk satuan elit pengawal pribadi yang dikenal dengan nama Kashik. Istilah ini berarti yang diberkahi dan menggambarkan status istimewa pasukan tersebut. Kashik bukan sekedar pelindung pribadi Sang Khan, tetapi juga lambang ketangguhan militer yang membungkam lawan di berbagai penjuru. Pasukan Kashik dipersenjatai dan dilindungi dengan teknologi militer paling maju pada zamannya. Zirah yang mereka kenakan dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal tanpa mengorbankan kelincahan. Helm logam mereka memiliki desain khusus dengan perlindungan leher yang memungkinkan pertahanan dari segala arah. Sementara bagian tubuh dilindungi oleh ratusan lempengan logam kecil yang dijahit rapi ke atas lapisan kain tebal, sehingga memungkinkan para prajurit tetap lincah dalam pertempuran sengit. Kuda-kuda perang yang menjadi tulang punggung kekuatan kavaleri Mongol juga mengenakan zirah pelindung. Salah satu aspek yang paling mencolok dari zirah Kashik adalah penggunaan sutra sebagai lapisan dalam. Sutra tidak hanya nyaman dipakai, tetapi juga memiliki kemampuan alami dalam melawan bakteri yang sangat berguna dalam mencegah infeksi luka. Lebih dari itu, ketika anak panah menembus baju logam, serat sutra yang halus dan kuat akan melilit mata panah, memperlambat lajunya dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Hal ini juga memudahkan penanganan luka karena anak panah bisa ditarik keluar dengan resiko yang lebih kecil. Penggunaan teknologi ini menunjukkan tingkat kecerdasan adaptasi yang tinggi dari bangsa Mongol terhadap sumber daya dan pengetahuan dari wilayah taklukan seperti Cina yang dikenal luas dalam produksi sutra berkualitas. Zirah Kesatria Norman Sekuler. Selain terkenal karena keberaniannya, para kesatria Norman juga dikenal cerdik dalam menyerap dan memodifikasi teknologi militer lawan. Salah satu hasil dari proses adaptasi ini adalah zirah mereka yang merupakan hasil perpaduan budaya militer Arab dan Eropa. Sisik logam kecil yang fleksibel dari dunia Arab dipadukan dengan rantai baja khas Eropa, menciptakan perlindungan yang tangguh sekaligus nyaman. Helm berlapis emas yang mereka kenakan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepala, tetapi juga menjadi simbol status serta alat psikologis untuk menakut-nakuti musuh melalui ukiran rumit pada penutup wajahnya. Zirah yang digunakan pada kesatria Norman dirancang dengan keseimbangan antara keindahan dan fungsi pertahanan. Helm besi tempa seringkali dilapisi emas atau perunggu yang dilengkapi pelindungan hidung yang memanjang hingga 20 cm untuk menahan serangan tajam secara langsung. Sementara itu, tubuh mereka dilindungi oleh baju rantai yang terdiri atas ribuan cincin baja kecil berukuran sekitar 1 cm yang memungkinkan mereka bergerak lincah tanpa mengorbankan ketahanan. Kaki para prajurit pun dilengkapi pelindung dari sisik besi yang diikat dengan tali kulit, menjaga mobilitas para penunggang kuda tetap optimal. Keunggulan ini menunjukkan kemampuan luar biasa bangsa Norman dalam pengolahan logam, mengungguli banyak angkatan perang lain di Eropa pada masanya. Setelah berhasil merebut Sisilia dari tangan kekuasaan Muslim pada tahun 1072, kesatria Norman semakin memperkaya rancangan zirah mereka. Mereka mengadopsi lamela, yaitu lempengan besi yang disusun seling tumpah tindih untuk menutupi bagian dada dan lengan. Selain itu, pelindung leher dari rantai baja yang menjadi bagian baru dari helm mereka pun mulai digunakan luas di kalangan kesatria Eropa. Semua elemen ini menjadikan zirah Norman sangat efektif dalam menghadapi pertempuran jarak dekat maupun serangan dari kejauhan seperti panah. Zirah kulit rebus. Zirah kulit rebus yang dikenal juga dengan istilah queer bowly di Eropa merupakan salah satu bentuk perlindungan tubuh yang sangat penting pada masa lalu. Zirah ini terbuat dari kulit hewan yang telah melalui proses perendaman dalam air panas atau cairan pengawet khusus.
Setelah kulit tersebut dikeringkan, hasil airnya menjadi sangat keras menyerupai kayu, namun tetap terasa ringan dan cukup lentur ketika digunakan. Keunggulan utama Zira ini terletak pada kemudahan pembuatannya serta biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan baju besi logam, sehingga banyak prajurit memilihnya sebagai pelindung utama saat bertempur. Selain itu, kayu yang telah diproses bisa dibentuk sesuai kebutuhan, mulai dari helm, pelindung dada, hingga pelindung lengan dan kaki. Bahkan pada bagian tertentu sering ditambahkan lapisan tipis logam agar perlindungan semakin maksimal. Seiring berkembangnya pengetahuan, penelitian masa kini berhasil mengungkap kemampuan zirah kulit rebus dalam menahan serangan senjata tajam. Dengan ketebalan optimal sekitar 5 hingga 10 mm, perlindungan yang diberikan mampu mengurangi dampak tusukan panah hampir separuhnya jika dibandingkan dengan kulit biasa yang belum diproses. Selain menahan tusukan, material ini juga efektif dalam meredam guncangan akibat pukulan keras, sehingga risiko cedera serius di bagian tubuh yang terlindungi bisa ditekan. Keunikan lain dari Zira ini adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca, baik saat panas terik maupun dingin menggigit, tanpa kehilangan kekuatan dan kelenturannya. Sifat ini menjadikan zirah kulit rebus sangat ideal untuk pasukan yang harus bertugas di medan yang sangat beragam, mulai dari pegunungan dingin hingga padang rumput yang panas. Keandalan dan fleksibilitasnya membuktikan bahwa teknologi sederhana pun mampu memberikan perlindungan yang luar biasa di masa lalu. Zirah Kavaleri Elit Kekaisaran Sasania. Pasukan kavaleri elit Sasania yang dikenal sebagai Saforan menjadi tulang punggung kekuatan militer Kekaisaran Sasania di Persia dari abad ke-3 hingga ke-7 Masehi. Para prajurit ini dilindungi zirah sisik yang terdiri dari lempengan logam kecil yang dijahit tumpang tindih pada bahan dasar kulit atau kain. Dirancang untuk melindungi seluruh tubuh termasuk lengan dan kaki sambil memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dan ketahanan. Helm mereka berdesain Spangen helm, serupa dengan yang populer di Eropa, lengkap dengan pelindung wajah dan leher. Kuda-kuda perang mereka juga dilapisi zirah sisik atau rantai demi perlindungan maksimal. Struktur zirah pasukan Saforan disesuaikan berdasarkan peran dan strategi tempur. Pasukan penyerang utama mengenakan zirah lebih berat, memungkinkan mereka menerobos formasi musuh secara efektif. Sebaliknya, unit kavaleri yang membutuhkan mobilitas tinggi menggunakan zirah lebih ringan, seringkali dari kulit yang diperkuat lempengan logam atau rantai. Perbedaan ini mengungkapkan pemahaman mendalam mereka tentang taktik perang. Teknologi pembuatan zirah mereka juga terus berkembang, termasuk penggunaan besi tempai yang lebih tahan terhadap tusukan dan tebasan. Memasuki masa akhir kekaisaran sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, Saforan mulai mengadopsi mantel zirah rantai panjang hingga lutut yang menutupi seluruh tubuh. Desain dari jalinan cincin logam ini tidak hanya memberikan perlindungan superior, tapi juga mempengaruhi perkembangan zirah ksatria Eropa di abad pertengahan. Mantel rantai Sasania dirancang dengan teknik anyaman logam rumit, memastikan kekuatan tanpa mengorbankan kelincahan gerak. Inovasi ini menjadi bukti keunggulan teknologi militer Persia yang kemudian diadopsi dan disempurnakan oleh bangsa lain. Zirah Kelibanyan, pasukan Kataprat Romawi Timur. Kataprat Romawi Timur adalah pasukan kavaleri berat paling mutakhir di zamannya. Dibentuk oleh Kekaisaran Bizantium dari abad ke-6 hingga ke-12. Prajurit dan kuda mereka dilindungi zirah lengkap yang hampir tak bisa ditembus, jadikan mereka kekuatan tempur yang sangat ditakuti. Zirah utama mereka bernama Kelibanyan, terbuat dari kulit hewan tebal yang diperkuat lempengan logam kecil di bagian luar, ditambah lapisan rantai baja untuk menahan serangan pedang, panah, atau tombak. Pelindungan ini memungkinkan mereka bertahan di garis depan tanpa mudah terluka. Meski berbobot puluhan kilogram, zirah Kataprat dirancang agar tidak menghambat gerak. Prajuritnya memakai helm dengan perlindungan wajah yang hanya menyisakan celah sempit untuk melihat, sementara kuda perangnya dibalut lapisan logam atau kulit berlapis bernama bark. Kuda-kuda ini dipilih khusus karena kekuatan dan daya tahannya mampu membawa beban berat tanpa kehilangan kecepatan. Senjata andalan mereka adalah kontos, tombak sepanjang 3 hingga 4 meter yang memungkinkan serangan jarak jauh sebelum musuh sampai mendekat. Keunggulan Kataprat terdiri dari taktik formasi ketat dan serangan beruntun yang menghancurkan barisan lawan.
Mereka sering menjadi penentu kemenangan dalam pertempuran besar seperti pertempuran Manzikert tahun 1071. Meski kekalahan saat itu lebih disebabkan kesalahan taktis, bukan kelemahan zirah. Pengaruh kata Prats menyebar hingga Eropa abad pertengahan, menginspirasi kavaleri berat seperti kesatria Romawi Suci dan Bizantium. Desain zirah mereka yang menggabungkan kulit, logam, dan rantai baja menjadi standar perlindungan yang diadopsi banyak bangsa, membuktikan keefektifannya dalam menghadapi berbagai ancaman di medan perang. Zirah Landsknecht. Zirah Landsknecht merupakan salah satu inovasi penting dalam sejarah perlengkapan tempur infanteri Eropa pada masa Renaissance. Landsknecht adalah pasukan bayaran asal Jerman yang sangat terkenal pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17, terutama karena peran mereka dalam berbagai perang besar seperti Perang Italia dan konflik di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Berbeda dengan kavaleri berat yang mengenakan zirah lempeng penuh dari kepala hingga kaki, Landsknecht lebih memilih perlindungan dengan ringan namun tetap efektif. Mereka biasanya mengenakan zirah lempeng 3/4 yang melindungi dada, punggung, lengan, dan paha, namun biarkan bagian kaki bawah relatif terbuka. Pilihan ini bukan tanpa alasan, sebab infanteri seperti Landsknecht membutuhkan mobilitas tinggi untuk bergerak cepat di medan tempur, melakukan manuver, dan bertahan dalam pertempuran jarak dekat tanpa terbebani oleh berat zirah yang berlebihan. Setiap bagian zirah Landsknecht dirancang secara cermat untuk menyeimbangkan antara perlindungan dan kelincahan. Pelindung dada atau cuirass biasanya berbentuk melengkung agar mampu membelokkan hantaman senjata lawan. Sementara pelindung lengan dan paha terdiri dari potongan logam yang tersusun dan saling bertautan, memungkinkan sendi bergerak lebih leluasa. Untuk perlindungan tambahan seringkali digunakan gorget, yaitu pelindung leher berlapis logam yang juga menambah kestabilan zirah di tubuh. Spouders atau pelindung bahu dibuat dengan beberapa lapisan lempeng tipis yang dapat bergerak mengikuti pergerakan lengan. Sedangkan tassets melindungi pinggung dan bagian atas paha dengan desain bersegmen agar tidak menghambat langkah. Material utama zirah Landsknecht adalah besi atau baja yang ditempa dengan teknik tinggi, menghasilkan lempengan setebal 1 hingga 4 mm, tergantung kebutuhan perlindungan dan posisi pemakainya. Berat total zirah ini biasanya berkisar antara 15 hingga 20 kg, jauh lebih ringan dibanding zirah penuh milik kesatria berkuda. Dengan bobot yang lebih ringan, Landsknecht dapat bertahan lebih lama di garis depan tanpa cepat lelah, tetap gesit saat bergerak, dan mampu menahan sebagian besar serangan senjata tajam maupun tumpul pada zamannya. Zirah kuda. Zirah kuda, yang juga dikenal sebagai horse trapper atau barding, merupakan salah satu inovasi penting dalam sejarah perlengkapan militer, terutama di kalangan kesatria dan pasukan elit pada masa lampau. Fungsi utama zirah kuda adalah melindungi tubuh kuda perang dari berbagai ancaman di medan tempur, mulai dari serangan senjata tajam, panah, hingga pukulan musuh. Perlindungan ini sangat vital mengingat kuda bukan hanya alat transportasi, melainkan juga bagian yang tak terpisahkan dari kekuatan tempur seorang kesatria. Dengan perlindungan yang memadai, kuda dapat bertahan lebih lama di medan perang, sehingga meningkatkan peluang kemenangan bagi penunggangnya. Dalam perkembangannya, desain dan bahan zirah kuda mengalami banyak perubahan seiring kemajuan teknologi pembuatan baju besi. Awalnya, zirah kuda dibuat dari kulit tebal yang diproses khusus agar lebih kuat dan tahan terhadap benturan. Seiring waktu, penggunaan logam mulai diperkenalkan, baik dalam bentuk lempengan padat maupun rangkaian rantai kecil yang dijalin rapat. Beberapa jenis zirah kuda bahkan memadukan kulit yang diperkeras dengan logam, menciptakan lapisan pelindung yang tidak hanya kuat tetapi juga cukup fleksibel untuk mengikuti gerakan alami kuda. Pada masa tertentu, zirah lamela yang terdiri dari kepingan logam atau kulit kecil yang dijahit bersama juga digunakan karena memberikan perlindungan tanpa terlalu membatasi gerak. Zirah kuda biasanya terdiri dari beberapa bagian yang dirancang untuk melindungi area vital tubuh kuda. Bagian depan atau dada kuda dilindungi oleh peitral, sementara bagian belakang ditutupi oleh crupper. Sisi tubuh kuda dilapisi flanskart, dan seluruh tubuh dapat ditutupi caparison, yaitu kain tebal yang kadang juga diperkuat dengan lapisan pelindung tambahan. Selain berfungsi sebagai pelindung, zirah kuda juga sering dihias dengan lambang kebesaran atau simbol keluarga bangsawan.
menjadikan kuda berzirah sebagai simbol status sosial dan kekuatan militer pemiliknya. Zirah Chainmail Hauberk. Zirah Chainmail Hauberk merupakan salah satu jenis pelindung tubuh yang paling berpengaruh dalam sejarah militer, terutama di kawasan Eropa. Bentuknya menyerupai baju perang yang menutupi tubuh dari leher hingga paha, bahkan kadang menjulur sampai ke lutut. Terbuat dari ribuan cincin logam yang saling terhubung rapat, Hauberk menciptakan lapisan seperti jaring baja yang tangguh namun tetap fleksibel. Setiap cincin biasanya memiliki diameter sekitar 1 cm dengan ketebalan sekitar 1,5 mm dan disusun dalam pola anyaman yang dikenal sebagai European 4-in-1. Pola ini memastikan bahwa setiap titik permukaan Hauberk terkait kuat oleh 4 cincin lainnya, memberikan kombinasi perlindungan dan kelenturan yang optimal saat digunakan di medan tempur. Asal mula Hauberk dapat ditelusuri ke zaman bangsa Keltik yang hidup di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Para arkeolog menemukan jenis zirah ini dalam makam-makam kepala suku mereka. Seiring waktu, teknologi tersebut diserap oleh pasukan Romawi yang kemudian menyebutnya lorica hamata. Penggunaan Hauberk menyebar luas dan bertahan selama berabad-abad, menjadi standar pelindungan bagi prajurit dan kesatria dalam berbagai pertempuran di Eropa dari masa Romawi hingga penghujung abad pertengahan. Inovasi dalam pembuatan dan desainnya mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan antara perlindungan maksimal dan kebebasan bergerak, dua hal yang sangat penting dalam pertempuran jarak dekat. Daya tahan Hauberk terhadap serangan senjata tajam seperti pedang, tombak, dan anak panah sangat tinggi. Struktur cincin logam yang saling bertaut mampu menyerap dan membelokkan energi serangan, membuat senjata lawan sulit menembus lapisan pelindung. Namun, Hauberk tidak tanpa kelemahan. Ketika menghadapi senjata tumpul seperti gada atau palu perang, energi benturan tetap menembus lapisan jaring logam dan dapat menyebabkan cedera serius pada tubuh bagian dalam. Meski tidak robek, tekanan dari hantaman dapat mematahkan tulang dan merusak organ dalam karena daya tumbuk tidak tersebar merata. Zirah Lorica segmentata. Lorica segmentata adalah jenis zirah khas prajurit Romawi yang digunakan antara abad pertama hingga abad keempat Masehi. Berbeda dari zirah lain pada zamannya, zirah ini terdiri atas lempengan-lempengan logam tipis, biasanya dari baja atau besi pilihan yang disusun secara horizontal dan saling tumpang tindih. Ketebalannya hanya sekitar 1 hingga 2 mm, namun susunannya sangat cermat sehingga mampu menahan serangan tajam seperti tusukan atau tebasan senjata musuh. Rancangannya dirancang tidak hanya untuk perlindungan, tetapi juga untuk memberikan kelenturan tubuh yang penting dalam pertempuran. Pelat-pelat logam yang melindungi dada dan punggung itu disatukan dengan tali kulit yang kuat atau menggunakan engsel logam yang tersembunyi di bagian dalam. Dengan sistem pengikat ini, prajurit tetap bisa bergerak leluasa meskipun memakai pelindung tubuh yang padat. Keunggulan lain dari Lorica segmentata adalah bobotnya yang relatif ringan. Berat zirah ini hanya sekitar 9 hingga 11 kg, jauh lebih ringan dibandingkan zirah rantai logam yang beratnya bisa mencapai 15 kg. Beban yang lebih ringan ini tentu membuat prajurit lebih tahan lama dalam bertempur, mengurangi kelelahan saat bergerak cepat atau dalam pertempuran jarak dekat. Ciri mencolok lainnya adalah perlindung bahu yang melengkung mengikuti kontur tubuh. Bagian ini sangat efektif menahan serangan dari arah atas tanpa menghambat gerakan tangan. Di bawah zirah, prajurit biasanya mengenakan tunik dari wol atau linen sebagai lapisan dasar untuk kenyamanan. Sementara itu, sabuk tempur yang disebut cingulum digunakan untuk menahan pedang dan perlengkapan lain, sekaligus menambahkan perlindungan ekstra di bagian depan tubuh. Bagian kepala dilindungi helm logam gaya Gallic atau Italic yang memiliki pelindung pipi dan pelat penahan di bagian belakang leher. Desain seperti ini bukan tanpa alasan, karena kemampuan bergerak dengan cepat dan cekatan adalah kunci utama dalam strategi tempur leguin Romawi. Dalam formasi terkenal seperti testudo atau formasi kura-kura, prajurit bisa membentuk barisan pertahanan padat yang saling melindungi dari serangan proyektil tanpa kehilangan kemampuan untuk bergerak maju dengan teratur dan efisien.